Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini setiap langkahnya menjadi penggugur dosa dan kesalahan, serta menjadi pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 2024. Berarti dengan berakhirnya bulan Rabiul Akhir ini menandakan 4 bulan lagi memasuki bulan Ramadan. Ya, setelah Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. 4 bulan lagi. Ya. Enggak kerasa ya? Ya, itulah kehidupan ibu-ibu semua. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas mengenai tentang rukun iman yang ke-6. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yakni tentang takdir. Tentang takdir, iman kepada qada dan qadar. Sehingga akhirnya tidak akan muncul lagi pertanyaan, apa itu qada? Qada itu qadar. Apa itu qadar? Qadar itu qada. Nah, seperti apa qada itu dan seperti apa qadar itu? Kita akan sama-sama buka di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat kedua. Surah ke-25 Al-Furqan ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddara faqaddarahu taqdira. Sudah ketemu ayatnya? Artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Allah. Walam yattakhidh waladaw walam yakul lahu syarik. Tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada. Fil mulki, dalam kekuasaannya. Jadi tidak ada yang membantu Allah.
Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, ini yang akan kita perdalam. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya apa? Lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Siapa raja langit dan bumi? Allah. Apakah dia punya anak? Apakah dia punya sekutu dalam kekuasaannya? Tidak ada. Ya. Dan dialah Allah yang wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang telah menetapkan semua ukuran-ukurannya, takdira, dengan tepat. Jadi tidak ada satupun yang Allah ciptakan tanpa ukuran yang tepat. Contoh, bangunan ini terwujud karena ada unsur satu, air, tanah, semen. Terus lagi mereka diaduk, ya. Setelah itu dibentuk lalu kering dan menjadi bangunan yang kokoh. Coba kalau misalkan itu tidak menggunakan semen, tapi tanah plus peyem hidung, apakah akan terwujud bangunan megah seperti ini? Tidak. Semuanya telah ditetapkan ukuran-ukuran masing-masingnya. Baik. Ibu-ibu yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah, tadi dikatakan wa khalaqa kulla syai', dikatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua telah ditetapkan ukuran-ukurannya, takdir, dengan tepat. Ini landasan tentang qada, ya, tentang qada dan takdir. Apa qada dan qadar? Sekarang kita masuk, Ustaz, apa itu qada? Apa itu qada? Qada, ya, yang dikatakan dengan qada di sini itu memiliki beberapa arti secara bahasa. Jadi yang dikatakan dengan qada itu, satu, bisa berupa hukum. Bisa berupa hukum. Yang kedua, qada juga bisa berupa ketetapan. Ketetapan qada itu. Bisa juga disebut dengan pemerintah. Bisa juga disebut dengan kehendak atau pemberitahuan atau penciptaan. Itu qada secara bahasa. Jadi bisa dikatakan sebagai hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Itu qada. Nah, sekarang kalau menurut Islam, istilahnya apa yang dikatakan dengan qada itu? Jadi yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi ketetapan Allah sejak zaman azali. Sesuai dengan irodahnya. Yang dikatakan dengan irodah itu apa? Kehendaknya. Tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Itulah yang dikatakan dengan qada. Jadi qada itu apa? Ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan keinginannya, kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Kalau istilah mudahnya itu grand design-nya. Ya, grand design-nya. Kan kalau pingin bangun sesuatu ada desainnya dulu kan? Ada desainnya dulu. Itulah yang dikatakan dengan qada. Jadi ketetapan Allah sesuai dengan irodahnya. Sebelum kita ada, sebelum orang tua kita ada, sebelum bumi dan langit ini ada, itu sudah ada ketetapannya. Dari siapa? Dari Allah. Dan tadi dikatakan di dalam surah Al-Furqan ayat kedua, faqaddarahu taqdira. Lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kalau manusia membuat perencanaan, pasti ada melesetnya enggak? Pasti. Tapi kalau Allah yang sudah menetapkan, ada melesetnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Itulah yang dikatakan dengan qada.
Termasuk kita hadir di sini, ibu punya suaminya itu, punya anaknya berapa, anaknya sekolah di mana, itu sudah ada kodoknya dari Allah. Ibu hadir ke sini, itu sudah ada ketetapannya. Itulah yang dikatakan dengan kodok. Jadi ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk seluruhnya. Itu kodok. Nah, sekarang Ustadz, apa yang dikatakan dengan qadar? Yang dikatakan dengan qadar itu, kalau menurut bahasa, qadar itu artinya kepastian, peraturan, atau juga bisa disebut dengan ukuran. Itu qadar. Adapun menurut Islam, qadar itu merupakan perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Nah, jadi yang dikatakan dengan qadar itu apa? Langsung perwujudan atau kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan ketetapan Allah, qadar itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau yang dikatakan dengan qadar, bahasa simpelnya eksekusinya. Eksekusinya. Ada grand design-nya, terus tiba waktunya dieksekusi, itulah qadar. Ibu dulu pengalaman bikin rumah kan? Atau ibu pengalaman punya program anak KB, kan begitu ya? Atau ibu punya dulu pernah bekerja aktif, baik di dinas ataupun di kantor, selalu ada kan perencanaan-perencanaan. Nah, dan perencanaan itu ada eksekusi kan? Nah, eksekusi itu disebut dengan qadar. Itulah bedanya antara qada dengan qadar. Ibu, saya hadir di sini sebelumnya udah ditetapkan, dan ternyata saya duduk di sini, ibu-ibu duduk di sana. Itulah yang dikatakan dengan qadar. Maka yang dikatakan dengan qadar itu adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang dikatakan dengan qadar. Ya, sampai sini perbedaan qada dan qadar sudah mulai jelas. Jadi kalau qada itu apa? Ketetapan. Kalau qadar perwujudan. Simpelnya gitu. Ketetapan ini perwujudan. Hanya bedanya kalau manusia menetapkan itu kemungkinan besar ada melesetnya. Tapi kalau Allah sudah menetapkan, tidak ada satupun melesetnya. Faqaddarahu taqdira. Allah ukur dengan ukuran yang tepat, yang tidak akan meleset. Maka di dalam surat Al-Muluk, perhatikanlah bagaimana langit. Apakah kita melihat ada sesuatu hal yang retak dari langit? Tidak ada. Tapi kalau manusia membuat bangunan, bisa jadi ada keretakan. Karena Allah itu mustahil gagal. Allah itu pasti segala sesuatunya sukses. Itulah Allah. Karena Allah itu memiliki iradah, memiliki kehendak. Allah itu selain memiliki keinginan, memiliki kehendak, memiliki kuasa, Allah juga maha pintar. Al-alim, maha mengetahui. Selain maha mengetahui, Allah pun memiliki al-khaliqu al-bari al-musawwir, yang menciptakan, yang membentuk, yang menjadikan. Jadi lengkap Allah itu. Makanya Allah itu memiliki asma-asma yang agung. Yang 99 itu yang wajib dihafal sama kita sebetulnya. Sebetulnya masih banyak nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Karena gini Ibu. Ibu kan sering baca Quran. Sering menemukan ayat-ayat muqatta'ah. Ayat-ayat muqatta'ah kan seperti gini. Alif lam mim. Ayat muqatta'ah. Atau Yasin. Apa lagi?
Kaf ha ya ain sad. Ada kan? Lihat diterjemah. Maknanya apa? Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha tahu. Artinya ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini ketika mengartikan alif lam mim, ada pengetahuan yang Allah miliki tidak diketahui oleh Nabi. Begitupun ada pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi tidak diketahui oleh para ulama. Dan ada pengetahuan yang dimiliki para ulama tidak diketahui oleh orang awam. Ini menunjukkan Allah itu yang Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW itu bisa mengetahui berita masa lalu, padahal tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Zabur, tidak pernah baca Injil, tidak pernah ada rahib yang mengajari, tidak pernah ada pendeta yang mengajari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bisa mengetahui kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Musa alaihi salam, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang memberitahunya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk manusia pada umumnya. Bahkan Allah sendiri mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang tinggi. Terus Allah pun menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat. Nah itulah. Dan Nabi Muhammad SAW juga memberitahukan tentang qada dan qadar yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Furqan ayat ke-2. Faqad darahu takdira. Allah yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan sangat tepat. Baik. Nah, sekarang kita lebih mendalam lagi. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dengan tepat. Jadi tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu tidak tepat. Semuanya tepat. Laki-laki dengan perempuan diciptakan tepat tidak? Tepat. Laki-laki dan perempuan ada syariat menikah tepat tidak? Tepat. Makanya orang yang suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itulah yang menyalahi takdir. Ya, subhanallah. Baik. Sekarang iman kepada qada dan qadar artinya apa, Ustaz? Kan kita tadi sudah mengetahui bahwa qada itu ketetapan, qadar itu adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan itu. Lalu sekarang iman kepada qada dan qadar artinya apa maksudnya? Maksudnya apa kan gitu? Bismillah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar itu artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Oh, ini penegasannya, Bu. Percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Ini harus yakin. Nah, ini yang sulit, Bu. Ya, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Dan ini Allah pun tadi telah menyatakan ya di dalam surah Al-Furqan, faqad darahu takdira. Lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.
Nah sekarang itu ujian umat Islam tuh banyak, Bu. Ekonomi, rumah tangga, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, banyak sekali, Bu. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Dan kita harus menyadari bahwa masalah yang sedang saat ini kita hadapi itu memang bagian kehidupan kita, gitu. Bagian kehidupan kita. Kalau ibu-ibu yang sudah sepuh, masalahnya apa? Fisik yang tadinya kuat melangkah sudah mulai berkurang. Kan sudah mulai itu. Pendengaran yang tadinya jelas menyimak sudah mulai berkurang. Apalagi mata dan lain sebagainya kan. Posisi duduk dan lain sebagainya kan gitu, Bu. Sudah mulai itu. Itu ujian juga. Terkadang kalau kita tidak menyikapinya dengan kemenerimaan kepada Allah, frustasi, Bu. Frustasi. Pinginnya minum racun. Pingin segera meninggal, apalagi yang dikasih sakit stroke itu. Dia mengharap ira pae, belikan racun. Itu banyak, Bu, yang seperti itu. Ketika mereka memang tidak diasupi dengan spiritual. Jadi jika kanebo garing gitu, Bu. Terang kanebo garing. Gimana kalau kanebo garing digitukan? Hancur. Butuh siraman. Maka alhamdulillah ibu-ibu, ini kenikmatan dari Allah ibu-ibu, dengan langkah yang mungkin bukan orang sini saja yang ngaji kan, ada berbagai dari yang di luar golf, ada yang ke golf tapi pingin ngaji tiap hari Rabu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri, Bu. Alhamdulillah. Karena ternyata untuk bisa duduk seperti ini ibu-ibu, untuk bisa melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu, perjuangannya itu berat tanpa pertolongan Allah. Dan pinginnya ibu-ibu teh ngagoler atuh. Ya, pinginnya ngagoler, nonton TV, bebas dari ngasuh incu, kan gitu. Ya Bu ya, terus isi komah Bu ya. Sok, sampai kapan? Sampai Allah nanti mewafatkan kita, sedangkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Gitu, Bu. Nah, ini terima juga ibu-ibu. Begitupun nih kalau yang seusia saya, yang 30-an, yang 35-an, yang 40-an, sama ujiannya. Ujiannya itu menghadapi orang tua. Kerasakan ibu? Menghadapi orang tua yang usia 30-an, yang 35-an, yang 40-an, apalagi yang 45. Yang tadinya memiliki orang tua yang produktif, memiliki orang tua yang luwes, sudah mulai kena sakit-sakitan, sudah mulai itu banyak keluh kesahnya, sudah mulai banyak emosinya, sudah banyak mengatakan sesuatu hal yang menyakitkan perasaan anak-anaknya gitu kan. Karena mungkin tadinya nggak kuat dengan sakit yang sedang diderita. Anaknya nggak nelpon sehari, dianggapnya menelantarkan. Anaknya lupa membawa makanan, dianggapnya sudah nggak peduli. Lebih peduli sama pasangan hidupnya, lebih peduli sama keluarga yang sebelahnya. Udah macam-macam pikiran itu, ujian semua itu. Ujian semua. Kerasakan Bu ya? Nah, ibu-ibu yang sudah rajin ngaji ya, yang sudah rajin ngaji, yang sudah memasuki usia yang suyuh, yang sepuh gitu kan, ibu harus beda dari orang tua yang gak ngaji, ibu. Ibu harus banyak mendoakan anak-anaknya. Ibu harus banyak mendoakan anak-anaknya. Ibu harus beda dengan orang tua yang memang kurang siraman ruhaninya. Ibu harus lebih banyak begini nih. Ya Allah, saya terima kondisi saya saat ini. Anak-anak yang selama ini saya jaga, saya rawat, saya besarkan dengan penuh cinta, saya ridho ya Allah kepada mereka. Saya ridho sama mereka ya Allah.
Ibu harus banyak itu. Nanti kalau vibrasi ibu kayak begitu, yakinilah Bu, anak-anak itu nggak tahu kenapa bakal pinginnya deket sama ibu itu. Pinginnya deket. Karena dia, anak-anak itu lihat nyaman, kangen gitu. Sama orang tua yang memiliki kerelaan hati. Yang mendoakan anaknya. Tapi punten, siap-siap ibu akan dijauhi oleh anaknya. Dan jangan hanya menyangka anak itu durhaka. Tetapi bisa jadi vibrasi kita kepada anak yang kurang baik. Banyak memarahinya, banyak menghujatnya. Pemberiannya tidak disyukuri. Tidak ngasih, diobrolkan. Ngasih, masih diobrolkan. Kan begitu. Ini siap-siap anak itu jadi akhirnya malas ketemu sama orang tuanya gitu. Malas ketemu sama orang tuanya. Oleh karena itu, sudah mulai dari sekarang ibu, ya Allah saya ridho. Ketika ibu memvibrasikan positif, mengatakan saya ridho ya Allah. Hidup saya yang abadi itu nanti di surga ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho. Sering keluar kamar kecil, saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Lutut saya sudah mulai sakit, saya ridho. Terkadang pingin makan yang enak, tapi gigi sudah mulai rontok, saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Kan begitu, betul Bu ya? Sudah saya makan, kita nerima aja lah gitu. Lebih enak Bu, lebih enak. Ya Bu? Iya. Disyukuri Bu ya. Disyukuri alhamdulillah. Insya Allah Bu, itu jadi ke anak-anak tuh jadi enak gitu. Ya. Kenapa? Tadi beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ibu dikasih usia saat ini usianya 60, itu sudah ditentukan sama Allah. Terus qadarnya ada sekarang. Udah. Dan kita tadi menyatakan di dalam Al-Quran, faqaddarahu taqdiro. Allah setelah itu membuat ukuran-ukurannya dengan tepat. Sudah tepat. Coba kalau manusia semua usianya awet Bu. Sampai 1000 tahun. Sedangkan jumlah yang melahirkan banyak. Kumaha ieu posisi bumi gitu. Heureun Bu. Hese usik. Dan semua itu baik Bu. Ibu bosenan itu juga baik Bu. Ya, coba kalau nggak bosenan Bu, ibu misalkan nggak dikasih bosenan sama Allah, pingin pakai baju nete eta, misalkan, padahal punya uang. Beda kalau kita tidak punya uang untuk membeli, ya kita qanaah saja merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Tapi ini sama Allah udah dikasih kelebihan rezeki, tapi nggak dikasih bosan sama Allah. Kumaha ta pabrik tekstil malah anu meuli kain. Kenapa? Karena yang ngejahitnya juga kekurangan order, betul tidak? Kalau ada rezeki mah beli aja. Yang lama dikasihkan kepada yang memang belum sanggup membeli. Gitu aja. Jadi jangan sampai lebar nah di imah mah baju butut we nah gitu. Ya, udah kita nikmati, syukuri kehidupan ini, Ibu ya. Sok coba kalau Ibu nggak dikasih bosanan Bu. Ya. Ibu kalau tiap hari makan ayam bosan nggak? Coba kalau nggak dikasih bosan makan ayam Bu. Karunya tukang daging sapi, karunya tukang sayur, tukang asin. Ibu teh udah abdi mah menira sok asin, sok saminggu asin we. Bosan dah teh. Itu cara Allah ngasih rezeki ke siapa? Ke tukang dagang lain. Iya. Ibu nih, ibu muda yang punya anak, yang seneng jajan. Kalau punya rezeki, gak usah ini, jajan weh. Cuman ngasih tahu ke anak, jangan berlebihan. Kan kasihan ibu. Kasihan kita punya uang yang cukup, anak pingin jajan, ulah jajan wae. Kayak warung mal aya nu balanja. Kayak perputaran ekonomi kumaha. Jadi sebetulnya itu cara Allah menggerakkan anak-anak supaya jajan. Supaya perputaran ekonomi itu jalan. Tinggal kita katakan, nah, ayah ibu ngasih uang karena sedang ada rezeki buat jajan kamu. Tapi kalau sekiranya
ayah ibu melarang tidak boleh jajan, itu ada dua kemungkinan. Satu, punya uang tapi uangnya buat yang lain. Kedua, bisa jadi makanan yang kamu pilih itu tidak sesuai dengan syariat Allah gitu. Misalkan dia pingin makanan yang haram, naudzubillah kan. Nah, kita jelaskan gitu. Ya Bu ya. Jadi biarin anak-anak mau jajan juga. Jangan sampai kita ngebohongin anak. Jajan wae, teu boga duit. Tiba-tiba datang tukang cuangki. Tok 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 tok, "Mang, cuangki." Kata anak gimana? Kona teu boga duit. Aya cuangki jajan. Kan gitu. Ya. Aduh, enaknya cuangki nah. Tapi asa anu amis nah gitu. Datang mah dawet hijau gitu kan. Duh, Mang dawet. Nah. Cek budak teh angkona teu boga duit. Nah, nu amis. Tos kitu teh. Siangna lapar deui. Duh, tadi geus nu amis. Jigana kudu ka baso Cijambe ieu mah gitu. Aya baso Cijambe di Payun? Ya. Ini baso urat Cijambe plus dengan es teler gitu. Toh sebulahnya nikmati semuanya. Kulan? Onya atuh. Pengalaman. Abi pami ngisi ya di mana misalkan tos ngisi di Jabal Nur di luhur. Kan belok heula tah. Kadinya caket kan. Mesen heula 15.000. Aduh ya ulah jeung anu teh gabunganana kayak di jedaan heula gitu kan. Dibekal campurna kitu we. Ibunya gitu atuh. Dinikmati ya, Bu. Nah, jadi kita udah nerima aja, Bu. Memang ini sulit, Bu, tapi perlu latihan. Bu, beriman kepada qada dan qadar Allah ini harus dilatih. Seperti halnya begini. Apakah ada seseorang yang sekarang disebut profesional, dia tidak mengalami tahap paling dasar? Tidak ada kan? Semuanya mengalami tahap dasar, betul tidak? Mengalami tahap dasar semuanya juga. Nah, begitu pula dengan rasa menerima qada dan qadar Allah, ini pun perlu latihan. Nah, rata-rata orang itu nggak begitu, nggak mau latihan. Nabi mah nyarita we bisa narima karena takdir nah gitu. Sok dalamun ngalaman mah moal bisa atau moal sanggup. Tuh. Geus ngadoakeun batur. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu saya semuanya sedang mengalami down, terus tiba-tiba ada yang ngasih masukan, nasihat, ya kita terimalah. Ya, kita terima. Tapi ada catatannya. Kalau ada orang lain yang sedang tertimpa masalah, yang sedang tertimpa musibah, ibu ulah ujug-ujug ngasih nasihat. Bisi nenggar cadas. Asli eta teh, Bu. Contoh begini. Ini contoh begini. Ada orang tua yang punya anaknya sakit. Ya. Udah beberapa hari. Udah dibawa ke sana kemari dan sebagainya. Tiba-tiba muncul temennya. Budak gering teh. Ulah cicing wae. Bawa ke dokter. Ke rumah sakit mun bisa mah dirawat. Abi mah nya lamun boga budak udah ningali gering. Sehari langsung ke rumah sakit. Tah eta teh ulah kitu. Eta teh bakal nyinggung perasaan ibu yang sedang merawat anaknya yang sedang sakit. Betul tidak? Kalau bisa kita begini. Kunaon murang kali teh teu damang, ya sakit. Ka dieu. Aya artos sakedik ya. Kitu atuh. Manawi katampi punten ieu mah mung 10 juta itu. Ieu kanggo murang kali sok canak-canak. Kana mun kitu mah meureun resepnya. Nya, ieu mah nya dicoretkan, teu peduli ka budak. Nya karunya budak teh, urang teh sebagai kolot kudu nyaah gitu. Padahal mah justru orang teh teu mawa ka dokter teh dan memang teu gado artos. Dia teh sedang berusaha untuk mencari obat yang murah, sanes teu nyaah. Tapi setiap orang tua itu memiliki batas kemampuan.
Kalau bisa kita begini, mudah-mudahan ya Neng ya, si AA yang murangkali cing enggal sehat gitunya, punya orang sebagai sepuh, mudah-mudahan cing dipasihan rezeki nu jembar. Keun teu naon. Da mamah oge bareto nya boga budak teh sami na, tadamang tapi insyaallah so aya jalan ti Allah. Tah tentrem beureun namun dikitukeun mah nya. Tentrem. Komo nih, ieu mana we? Cekap 10 kumaha? 10 juta cekap? Cekap pisan, alhamdulillah gitu. Atau ibu ya, ada seorang anak yang sedang merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Orang tua teh teu ibak-ibak. Tiba-tiba datanglah karunyanya boga kolot teh. Mun ditara di mandian, caludi. Abdi mah nya lamun gaduh sepuh da bakal di mandian ku abdi da. Tah ulah kitu. Eta teh terangeun kumaha kondisina tiasa janten. Eta murangkali anak tersebut bukan tidak mau memandikan orang tuanya, tetapi orang tuanya yang menolak. Tiris dipasian cai haneut kalau ngambek orang tua teh. Maneh teh jiga adek ngaleop hayam mun panas-panas teuing cai teh. Salah keneh wae. Kan gitu, Bu. Ya. Jadi tos ketika kita memberikan ada orang yang kena masalah, yang kena ujian, yang kena musibah, kita jangan dulu ikut campur menasihatinya. Tetapi yang ada kita berempati kepadanya. Kagum abdi mah. Saya kagum kepada Anda gitu kan. Kalau saya posisinya seperti Anda, wallahu alam apakah kuat atau tidak, tapi saya melihat teteh itu kuat gitu. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, cuman doa mudah-mudahan dia cing sabar, apa anak teu damang ngarawatnya, cing sabar, mudah-mudahan ganjaran ageung ti Allah. Kita harus empati dulu. Baru ketika itu orang mau minta cing puntenlah nasihatan abdi, baru kita ngasih nasihat. Ini jangan ujug-ujug kita ngasih tahu gitu kan. Butuh proses menerima itu, Bu. Butuh proses. Betul tidak? Nah, dan kembali lagi, Bu. Kembali kita beriman kepada qada dan qadar. Asli, Bu. Kebahagiaan itu terletak ketika kita menerima qadarnya Allah. Qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah itu. Menerima itu. Jadi, kebahagiaan itu muncul saat apa? Saat kita menerima, mau menerima apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita dan apa yang telah diwujudkan terhadap ketetapan itu kepada kita gitu kan. Kita nerima. Jadi memang di awal kita akan merasa kaget, Bu, reuas. Reuas. Contoh, Bu, ibu misalkan punya suami, tiba-tiba langsung sakit, diponis stroke ringan misalkan. Stroke ringan, tapi kan cek dokter stroke ringan teh nah. Bapakna teh ngambek, stroke ringan. Eueuh nu ringan stroke mah. Memang di awal kaget, Bu. Kan begitu. Stroke ringan ya, stroke ya. Jadi enggak ada stroke ringan bagi yang sakit. Tetap berat. Di awal memang berat, Bu. Di awal memang berat. Ibu yang tadinya dibersamai oleh suami, naik motor, naik mobil, tiba-tiba seketika langsung terbalik, Bu. Yang biasanya ibu dibantu sama suami, tiba-tiba suami sekarang sudah tak berdaya. Ini pun ujian. Ujian asli, Bu. Memang di awal ibu akan kaget, akan sulit untuk menerima itu. Karena biasanya bersama tiba-tiba tidak. Apalagi tinggal wafat oleh pasangan yang solih kan. Seperti siapa? Marisa Haq meninggalkan Ikang Fauzi. Gimana kabebetna Ikang Fauzi, Bu? Subhanallah, karena memang ditinggalkan oleh istri yang soleh. Jadi memang di awal kita akan mengalami shock berat, Bu. Asli, Bu, shock itu. Dan memang butuh waktu untuk sembuh itu. Butuh waktu. Seperti halnya begini, ibu kalau punya luka 1 cm dengan luka yang 5 cm, cepat mana penyembuhannya? Yang 1 cm kan?
Nah begitupun dengan luka nanti ada takdir Bu, yang harus siap kita telan juga gitu. Artinya udah nerima lagi. Hal yang paling berat kan ditinggalkan pasangan Bu. Bagi yang ketika pasangan hidupnya itu ketika di dunia memang satu sama lain itu saling menghargai, itu akan berat. Kan banyak Bu saya menemukan ada pensiunan yang dia itu curhat, Ustadz suami saya itu pingin duluan yang meninggal, nah gitu. Saya juga sama, lebih baik saya duluan yang meninggal daripada suami saya dulu yang meninggal, daripada saya duluan yang hidup gitu. Maksudnya gini, kumaha Bu? Suami saya pingin mati duluan dan tidak mau melihat saya meninggal duluan. Sebaliknya saya juga nggak mau melihat suami saya yang duluan meninggal, lebih baik saya dulu yang meninggal. Karena ternyata dua-duanya memang itu Bu, romantis gitu, harmoni satu dengan yang lain. Jadi bahasanya kenapa Ibu? Karena saya tidak sanggup melihat jasad suami yang terbujur kaku orang yang saya cintai. Saya tidak siap untuk kehilangan. Kan begitu tuh. Kalau selama hidup di dunianya itu saling support, mendoakan dan sebagainya. Tapi aya oge, ya Allah, nyanggakeun ka Gusti cara oge abdi. Lamun mah bade disolekeun atau cing panjang yuswana. Tapi lamun galaku aya mah mangga nyanggakeun Gusti. Aya nu kitu Bu. Aduh. Subhanallahnya. Carogena sami deui ngadoa. Ya Allah, ieu abi gaduh pasangan hidup pada atas puluhan tahun. Meuni teu ngartos nah gitu. Lamun teu ngartos wae mah mangga nyanggakeun ka Gusti kan gitu. Lamun selama hidup di dunia teh pas ya wae. Aduh. Subhanallahnya aya nu kitu banyak. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, itulah kita harus melatih diri sebetulnya, ya, melatih diri untuk bisa menerima qada dan qadarnya Allah. Siap, Bu? Karena ini sudah menjadi bagian kehidupan kita. Saya juga harus siap menerima, Bu. Menerima, oh iya. Memang di awal agak sedikit menyesakan, Bu. Menyesakan sekali. Contoh, ada orang yang selama ini kita cintai, sayangi, tiba-tiba jatuh sakit. Nah, udah gitu kita melihat sudah tidak berdaya lagi orang itu. Oh, sedih, Bu. Sedih itu. Tetapi kita cukuplah sedih, ya. Tetapi jangan sampai berlarut-larut. Baik. Beriman kepada qada dan qadar, ibu-ibu, ini merupakan salah satu rukun Islam atau iman? Iman. Yang mana iman seseorang tidaklah sempurna dan sah kecuali beriman kepadanya. Jadi rukun iman itu ada berapa? Bukan 5,5. Bukan. Karena selama ini banyak yang 5,5. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, iman kepada yang keempat Rasul, yang kelima pada hari akhir, yang keenam wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, percaya kepada takdir baik maupun takdir buruk. Nah, rata-rata orang itu hanya percaya kepada takdir baik, enggak mau takdir buruk. Dapat uang 1 miliar, tiba-tiba tapi bohong, langsung pingsan. Langsung pingsan. Berarti eta tidak menerima takdir buruk. Kan ana mah keur usumnya konten kreator. HP. Ana mau HP atau uang? HP. Coba lihat akun Instagramnya. Apakah sudah follow aku atau belum? Siapa namanya? Oh, belum. Mohon maaf, ini HP buat yang sudah nge-follow aku. Tapi karena kamu tidak, sorry. Eta mah mun tadina keur bahagia menang HP anyar, tiba-tiba teu jadi tos eta mah. Saya yakin ibu-ibu semuanya sudah banyak melalui asam garam kehidupan, Bu. Bisa jadi
Ibu-ibu itu lebih sabar daripada saya. Saya di sini hanya mengingatkan saja kepada diri, kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Ibu-ibu, ikhlas dengan ridho sama atau beda? Ada beda atau sama, Bu? Tapi rata-rata suka bilang sama ya. Kalau ada orang yang meninggal, cing ikhlas, cing ridho. Nah, sebetulnya Ibu, ikhlas dengan ridho itu beda. Jadi kalau ada orang yang kena musibah, bahasanya bukan cing ikhlas, cing ridho. Karena kalau ikhlas itu, contoh, Ibu mau mensedekah, cing ikhlas sedekah. Artinya apa? Tidak ada keinginan untuk dipuji sama orang lain. Tapi kalau orang itu mendapatkan musibah, katakan cing ridho. Kalau ikhlas itu hubungannya dengan Allah, kalau ridho itu ya dengan Allah, ya dengan manusia. Cing ridho mohon. Memang ini pelajaran berat, Bu. Kodok dan kodar ini. Karena kita itu biasa dikasih enak sama Allah itu. Tiba-tiba dikasih gak enak sama Allah itu katuhakna luar biasa. Betul gak? Contoh Ibu. Ibu punya anak. Dikasih jajan terus kan sama Ibu? Responnya biasa atau luar biasa, Bu? Biasa kan ya? Dan dia menganggap dan memang kuduna kieu kolot mah mere jajan gitu kan? Tapi coba lamun di jajanan ku batur. Di beja-beja moal, Bu. Mama, aku tadi dikasih uang sama teman aku, sama mama teman aku gitu kan. Bangga tadi beja-beja. Padahal mangan sekali tapi di beja-beja. Ih, baik loh. Mamana teman aku mah suka ngasih jajan, padahal karek sekali tapi disebut baik. Tapi orang tua yang setiap hari bukan hanya jajan, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, tempat berteduhnya, pakaiannya, tempat tidurnya, sekolahnya, jajannya, perlindungannya, jarang mengatakan baik. Ya, itu ibaratnya kita kepada Allah. Allah yang sudah ngasih, nih buminya, nih langitnya, ini hujannya, ini tumbuhannya, ini hewan ternaknya, ini orang tuanya, ini anaknya, ini kesehatannya, ini jantungnya, ini paru-parunya, ini matanya. Semuanya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengatakan begini, ya Allah Engkau maha baik. Malah rata-rata manusia itu lupa. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu di sini mah enggak termasuk orang yang begitu. Tapi orang yang tahu rasa syukur kepada Allah. Nah, kita itu karena biasa, manusia itu karena biasa dikasih baik sama Allah, dikasih ini, dikasih itu. Allah tuh maha sayang. Supaya manusia itu merasakan nikmat dari Allah, maka Allah cabut sedikit nikmatnya itu. Apa? Nikmat mata dikasih kaperempenan. Aduh, tenakeun ya Allah. Untung tidak setiap menit saya dikasih kaperempenan. Cok coba kalau dikasih kaperempenan lagi nyetir, lagi pakai motor, pakai mobil, Bu. Cing araradu gitu. Tiba-tiba telinga kita nyung gitu kan. Ngagiung, Bu. Ya Allah, ya Rabb. Terima kasih Engkau telah memberikan pendengaran ya dengan telinganya gitu kan, telinga dengan pendengarannya. Supaya itu kita nerima. Nah, begitupun saat Allah mencabut beberapa kenikmatan dari kita supaya kita lebih mendalami terima kasih ya Allah. Ibu yang tadinya ketika lagi muda senam itu kan bisa gerak bebas. Sekarang agak beda lagi. Beda lagi itu. Aduh capek. Ibu teh tinggal ya Allah. Jangan sampai begini. Aing mah cokor teh piraku kudu diganti ku cokor sapi nah gitu. Ulah gitu itu. Ya. Atau ibu lagi enak-enak makan apa itu soto.
yang banyak karinya. Tong, aduh, lieur. Aduh, keungeunah-ngeunah lieur ieu teh. Kita kumahanya orang teh yang barang dahar keneh na ieu teh. Tos tampi we. Tampi. Liren we tos. Ibu teh sudah banyak merasakan kenikmatan pada waktu muda dan sekarang sama Allah sudah mulai dikurangi. Alhamdulillah. Ibu yang tadinya merenya nya peuteuy, nya lauk asin, nya sambal goang, sangu liwet, calebak, waduh, nikmat. Ayeuna mah mam lada, aduh, mana WC tuna beuteung gitu. Geus mulai kitu tos ayeuna mah ulah seueur teuing lada nampi. Gitu Bu. Lada hasem sudah mulai dikurangi. Ibu mungkin dulu resep kerewedan. Gegel gitu. Ayeuna mah geus bisa. Nganggo gigi palsu kalau nyangkat gigi palsu nak mana ieu huntu. Mana ieu huntu gitu. Pas oge teh gelap aduh. Subhanallah. Nyata mulai menerima itu indah apa ya? Kan gini ibu-ibu kan targetnya bukan hanya di dunia kan? Tapi wafat dalam kondisi yang husnul khotimah, mendapatkan namanya nikmat kubur, terus nanti masuk ke dalam surga. Sudah, sekarang kita tinggal apa? Nerima. Apa yang Allah kasih saat ini, dah terima. Itulah yang dinamakan percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau untuk qada, ibu silakan punya rencana ini. Enggak, Ustaz, hidup itu harus punya rencana. Bagus, rencana. Harus punya rencana tuh. Ketika kita punya rencana itu terrealisasi, maka kita bahagia. Senang, alhamdulillah. Tetapi ketika kita punya rencana, ternyata rencana itu Allah ganti dengan rencananya, maka kita harus lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama adalah rencana kita, yang kedua rencananya Allah. Sedangkan kita meyakini faqaddarahu takdiro, Allah yang membuat ukuran dan Allah pun yang menetapkan tanpa ada sedikit pun cacatnya. Kita punya rencana, nanti 4 bulan nyiapkeun keur tabungan keur mudik supaya engke bisa babagi ka sanak saudara, ieu keur ua, ieu keur bibi, ieu keur emang, ieu keur keponakan dan sebagainya. Tiba-tiba setelah lebaran ibu sekeluarga teh sakit. Yang tadinya ibu teh geus ngamodif mobil jeung suami teh sudah menyiapkan ini dan itu, kontak dan lain sebagainya, tos meser acuk lebaran, tiba-tiba sakit. Jangan menyalahkan. Berarti kita punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan yakinilah itu pasti yang terbaik dari Allah. Bapak, begitu Bu ya? Tadinya pada nyebut bapak ibunya. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sini saya tutup dengan pernyataan Ibnu Abbas. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah dan mendustakan qadar, maka dustanya merusakkan tauhidnya. Paham gak Bu? Seseorang itu bertauhid, tetapi dia tidak menerima qadarnya Allah, wujud dari qadanya Allah, maka mendustakan qadar, maka dustanya merusakkan tauhidnya. Seperti siapa Bu? Iblis alaihi laknat. Bukan alaihi salam. Alaihi laknat. Ya. Iblis dekat gak dengan Allah Bu? Dekat itu. Tapi karena dia tidak menerima qadarnya Allah, ketetapan Allah itu, jin dan malaikat harus bersujud kepada Allah. Tiba waktunya Allah mengeksekusi menciptakan Nabi Adam. Qadarnya apa? Semua malaikat dan jin harus bersujud kepada Nabi Adam.
Tapi yang namanya iblis dia teu narima. Ngeunah wae eta budak ngora urang geus kolot. Kudu miluan kanu ngora, ngeunah wae gitu kan. Saya yang paling lama di sini, misalkan begitu. Nah, itu iblis seperti itu qadarnya Allah dia tolak. Maka dustanya merusakkan tauhidnya. Maka iblis sekalipun dia dekat dengan Allah, pernah ngobrol jeung malaikat Jibril, pernah tinggal di surga, tapi karena dia tidak menerima wujud pernyataan dari Allah, ya, kenyataan atau perwujudan dari kodonya Allah, akhirnya dia terusir sebagai makhluk yang terhina dan dia kelak akan kekal hidupnya di neraka bersama dengan orang-orang yang sama seperti dia, yaitu tidak mau menerima qadarnya Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yuk orang simpulkan ibu-ibu. Jadi qada dan qadar itu, kalau qada apa? Ketetapan. Itu udah tertulis di zaman azali sebelum kita ada. Sudah tertulis. Nah, sedangkan kalau qadar itu apa? Pernyataan atau perwujudan dari qadanya Allah. Dan sesuai dengan kadar manusia. Begitu. Nah, beriman kepada qada dan qadar itu artinya kita mau percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu ini ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Dan kita pun percaya bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, yang diwujudkan ketetapan itu oleh Allah, semuanya baik. Kalau kita punya rencana itu terlaksana, maka kita bahagia. Tapi kalau kita punya rencana, tetapi rencana itu tidak terwujud, Allah ganti dengan rencana yang lain, maka kita harus lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama rencana kita, yang kedua rencananya Allah. Dan kita meyakini bahwa apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah wujudkan, semuanya baik untuk kita. Tak ada satupun cacat yang perlu kita sesali. Dan berikutnya, meskipun kemenerimaan ini sangat sulit, kita akan mengalami yang namanya shock, ruas, tetapi di sini pun proses kita belajar. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung, semuanya melalui proses latihan. Sehingga akhirnya menjadi hamba Allah yang beriman total terhadap qada dan qadarnya Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat dan ampunan Allah itu sangatlah luas. Yuk kita jalani kehidupan ini dengan penuh kemenerimaan, dengan penuh kepasrahan. Silakan berencana, tapi percayalah bahwa rencana kita akan dipilihkan oleh Allah, dan rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di tahun 2025. Insya Allah. Cukup Ibu? Sekian, kita tutup sama-sama dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin, jangan lupa di follow Roni Rodiana 99 channel di YouTube ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.